Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Khairunisa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menampilkan video wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah di SDN Jatirasa 3 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sama Bapak. Terus juga terima kasih atas kesempatannya udah diberikan, dan juga makasih udah izinnya untuk boleh mewawancarai Ibu. Dengan Ibu Tri Surisniati ya Bu. Saya Nur Ramadhani. Saya Firdaulia. Saya Soraya Rizkiananda. Saya Fidian Nur Ramadhani. Saya Dinda Khairunisa. Pertanyaan pertama mengenai kultur sekolah. Apa yang Ibu ketahui tentang pendidikan karakter? Mengenai pendidikan karakter yang ada di SD Negeri Jatirasa 3 ini, kita sudah menerapkan ya. Jadi di sini kita berkeinginan sekolah kita ini bertujuan untuk membentuk ya pribadi-pribadi putra-putri kita SD Negeri Jatirasa 3 baik kelas 1 sampai kelas 6 melalui Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan bidang studi, di mana dalam mengajarnya itu anak-anak selain belajar pengetahuan, keterampilan, kita juga menerapkan budi pekerti, sehingga anak-anak kita ke depan yang lulus dari Jatirasa 3 ini memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, memiliki pribadi yang kepemimpinan tinggi, sehingga dan memiliki kewirausahaan mandiri ya. Jadi diharapkan anak-anak kita itu selain memiliki budi pekerti, sopan santun, tetapi berakhlak mulia. Mulainya itu kita Jatirasa 3 selain belajar di kelas pengetahuan ya, mengenai pelajaran-pelajaran yang membutuhkan skill sehingga nanti berguna di lapangan pekerjaan, kita juga mendidik anak kita, membina anak kita belajar jujur, belajar mencintai lingkungan sekolah, kemudian menghormati, menghargai orang tua, khususnya juga Bapak dan Ibu guru. Itu yang ada di sekolah Jatirasa 3 ini ya. Baik. Kemudian Bu, apa yang dipersiapkan di SDN Jatirasa 3 ini untuk mengembangkan pendidikan karakter tersebut? Dalam pengembangan di sekolah Jatirasa 3 ini untuk pendidikan karakter, itu kita selain Bapak Ibu guru mengajar di kelas tentang ilmu pengetahuan tadi ya, Kurtilas K13, kita juga sisipkan eskul, terutama dalam bidang seni ya, supaya anak itu tidak monoton di ilmu pengetahuan saja, tapi juga memiliki hati nurani sehingga mencintai melalui seni tradisional kita itu degung sama angklung ya, kemudian narinya khusus tradisional Bekasi ya, jadi bukan dari daerah lain ya, kita khusus Bekasi itu karena punya kultur ya, kita walaupun pendatang tapi karena sekolah di Bekasi kita harus mencintai budaya khususnya Jawa Barat ya, terutama itu tari Bekasi. Begitu juga degung sama angklung ya. Khusus untuk Jatiasih ini kecamatan yang memiliki alat musik angklung sih ada beberapa sekolah, tapi kalau degung baru Jatirasa 3. Itu suatu nilai poin. Kemudian melalui pramuka ya. Pramuka itu kita anak sangat mendukung pada pendidikan karakter ini ya. Karena di situ kita diajarkan anak melalui pembina itu diajarkan untuk melatih ya kemandirian tadi ya, terus budi pekerti yang baik. Kemudian Bu, poin yang kedua tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah Ibu sebagai kepala sekolah dalam menyusun struktur organisasi? Nah, karena Ibu ini baru ya, tetapi alhamdulillah struktur organisasi sudah ada di situ.
Ada sementara dipakai itu dulu karena ibu masih baru, tidak boleh merubah-rubah, tapi nanti insya Allah kita akan rubah setelah raker ke teater ya. Nanti habis kita raker ke teater, kita bentuk itu susun organisasi yang terbaru. Jadi biasanya ibu dalam membuat sebuah keputusan akan minta pendapat, masukan dari guru-guru yang senior dulu seperti Pak Ali, Pak Bu Penny, Bu Kokom, nanti mungkin dan Bu Cinta, ya. Terus kemudian baru ke yang lain-lain, minta pendapat. Selain belajar juga dari sekolah-sekolah lain. Berarti sejauh ini kalau untuk di sekolah ini Ibu belum menyusun struktur Iya, organisasi? belum kan. Poin ketiga di sini tentang peraturan dan tata tertib sekolah, Bu. Nah, tentunya kan di sekolah ini punya tata tertib ya, Bu. Nah, biasanya itu siswa itu dapat melihat tata tertib itu di mana sih, Bu? Biasanya di kelas. Di kelas. Ya, di kelas ada struktur organisasi kelas, ada tata tertib kelas, kemudian di situ juga nanti ada jadwal pelajaran, ada kalender pendidikan, ada jadwal piket, semuanya di kelas. Dan sebelum anak itu belajar, soalnya kan ini karena COVID ya. Kalau nggak COVID, biasanya guru menjelaskan nih tata tertibnya di kelas bagaimana, di sekolah bagaimana tidak membawa senjata tajam, menghargai macam-macam lah, ikut upacara, nggak boleh terlambat, menjaga kebersihan kelas lah, seperti itu. Dan tambahkan lagi dalam tata tertib biasanya dalam setiap kegiatan upacara juga dibacakan. Nah, dibacakan tata tertib ya kan. Tata tertib betul sekali. Lalu bagaimana sih, Bu, cara sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut? Ya salah satunya tadi di kelas ya, mulai wali kelas diterapkan itu. 2, ketika upacara dibacakan sehingga anak nggak bosen terus dengar. 3, kita juga memantau dan mengevaluasi nih bahwa sekolah sudah bersih rapi. Kalau nggak bersih ada kita kasihkan pembinaan, pendekatan ya, seperti itu. Kalau memang ada anak yang kurang ini ya kita tegur misalnya. Tapi alhamdulillah sih udah jadi rasa 3 ini anaknya pada baik-baik semua, nggak ada masalah. Baru di ini sudah paham, dari wali kelas sudah ngerti gitu. Jadi menjaga kebersihan ya gitu. Menurut Ibu, sejauh ini semua siswa di sekolah ini sama dewan gurunya sudah mematuhi tata tertib? Alhamdulillah sudah semua ya, cuma nggak sempurna, tapi nggak apa-apa, itu suatu pembelajaran buat kita, mengevaluasi kita bahwa kita harus lebih baik lagi. Itu aja sih ya. Untuk anak-anak dan guru sudah alhamdulillah. Lalu bagaimana sikap sekolah apabila ada siswa yang melanggar tata tertib, Bu? Terus diberikan sanksi atau hukuman bagaimana tata tertib? Sejauh ini karena kita alhamdulillah belum ada yang parah ya, belum ada yang sampai kriminal atau belum ada yang tidak sesuai dengan keinginan sekolah atau guru, jadi kita belum ada sanksi apapun. Tapi seandainya pun ada, nanti mudah-mudahan sih jangan sampai ada ya, tapi ada, itu kita tentu akan mendapatkan sanksi. Pertama ya mungkin dipanggil orang tuanya dulu ya, anaknya pertama ya dipanggil di sekolah, di kelas sama wali kelas dulu ya. Pertama wali kelas dulu yang memanggil, nanti nggak bisa ini baru ke kepala sekolah, nanti orang tuanya juga dipanggil, panggilan ke-1, panggilan kedua. Nanti kalau tidak masih membangkang atau tidak menuruti apa kesepakatan antara wali kelas atau kepala sekolah dengan siswa, bikin surat pernyataan. Nah, nanti kalau sudah tidak mau lagi berubah ya, pemanggilan kedua lagi ya, pernyataan. Nah, itu nanti pakai matre. Pertama kan udah usah pakai matre dulu, mungkin yang kedua baru pakai matre ya. Lihat anaknya dulu, kalau anaknya sudah sangat parah ya harus pakai matre ya. Nah, nanti pernyataan, nah itu mau tetap sekolah di sini atau meninggalkan sekolah sini. Tapi alhamdulillah selama ini sebelum itu terjadi selalu ada pendekatan deh, alhamdulillah, karena tadi pada dasarnya dari rumah mereka sudah memiliki karakter yang bagus ya, walaupun orang susah, walaupun anak yatim piatu, tapi dari rumah sudah diterapkan. Biasanya kalaupun ada anak itu akan minder sendiri, orang tua itu akan malu sendiri sehingga dia akan mencabut sendiri, jadi nggak ada apa-apa deh. Seperti itu ya. Jadi melalui pendekatan aja Ya, cukup ya, Bu. cukup. Nah, selanjutnya saya, Bu, poin selanjutnya identifikasi kegiatan seremonial formal. Kan tadi Ibu bilang kalau upacara Senin itu kan emang rutin setiap hari Senin. Siap. Selain upacara hari Senin itu, upacara apa lagi, Bu, yang rutin di sekolah ini? Upacara 17 Agustus, ada upacara hari Kartini mah nggak upacara, itu apa, keliling. Kalau mau pakai baju adat, mencintai tradisional, kemudian Pak W menenangkan lingkungan ini loh, anak-anak putih kita jadi rasa, terus anak kita juga mengenalkan itu
Yang kedua hari kesaktian Pancasila itu, terus lagi hari guru ya biasanya. Iya, Hari guru itu kita guru yang jadi petugasnya. Oh, Kalau hari guru itu kepala sekolah pemimpinnya, bukan kepala sekolah pembinanya, nanti ada salah satu guru jadi pemimpinnya, pembaca doa, semuanya guru jadi anak menonton aja, sampai peserta aja. Itu khusus untuk hari guru ya. Kalau untuk upacara hari Senin nih Bu, biasanya itu untuk petugasnya itu setiap kelas bergilir atau? Biasanya bergilir. Kalau semester 1 kita gunakan kelas 5 sama kelas 6. Tapi kalau sudah semester 2 kelas 6 diliburkan karena konsentrasi mau ujian. Jadi kita pakai kelas 5 saja gitu ya. Jadi kalau semester 1 kelas 51 atau kelas 6 dulu lah, karena ini COVID jadi nggak terjadi ya. Tapi kalau misalnya nggak COVID itu bulan awal itu kelas 6 dulu, karena kelas 5 biar lihat kelas 6 dulu. Contoh tuh ya, kelas 61, 62, 63, 64, baru kelas 51, 52. Nanti kalau ada kesalahan pun kita memahami, ntar perbaiki lagi. Tapi di semester 2 kelas 6 sudah selesai, karena dia sudah konsentrasi PM, ujian, praktek, jadi kita nggak libatkan tadi kelas 5 saja gitu, ya. Terus untuk pembinanya Bu, kalau pembinanya juga bergilir atau Ya. yang ada atau yang mau aja atau udah dijadwalin Tetap ada. minggu besok Bapak ini, minggu besok Ibu ini gitu. Biasanya yang paling banyak ibu kepala sekolah, karena kan ya memang tugas beliau ya kan, nggak ada mau gimana. Tapi kita ada namanya jadwal piket ya, jadi jadwalnya yang paling senior siapa. Kalau saat itu guru yang ditunjuk itu hari itu mungkin berhalangan atau turun ke bawahnya, jadi bergilir ya supaya merasakan ya. Cuma di sini ibu baru menerapkan yang PNS, GTK, TKK belum. Padahal itu sudah harusnya juga ya. Insya Allah nih karena COVID, ibu akan bikin jadwal nanti yang guru kepala sekolah, PNS dan GTK, TKK juga. Jadi biar dia merasakan menjadi pembina, terus siapa tahu punya inspirasi, punya hal-hal yang bagus diterapkan ke anak sehingga anak bisa mendengar, bisa mempelajari apa keinginan mereka juga ya. Selanjutnya Bu, untuk rapat, apakah rapat di sekolah ini tuh diadain secara rutin? Rapat yang rutin itu biasanya rapat akhir semester atau menghadapi ulangan UTS ya. Itu pasti rapat ya Pak ya, karena kan kita berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah. Terus kemudian rapat semester 2 tuh karena nanti berkaitan dengan rapot tuh yang rutin ya. Kemudian rapat semester 3 dan yang paling pokok tuh semester 4. Karena kan itu berkaitan nanti kenaikan kelas, pembagian rapot itu. Nah, sama semester awal tahun. Biasanya awal tahun tuh juga harus rapat itu ya, seperti tadi awal tahun, UTS, akhir semester 2, kemudian UTS semester sekarang namanya UTS pas ya. PTS ya, penilaian tengah semester, kemudian pas penilaian akhir semester 2 itu. Jadi ada sekitar 5 itu yang rutin. Kalau yang nggak rutin tuh misalnya ya sebulan sekali ya kan, misalnya terus sebulan sekali sih rata-rata kita ada masalah yang urgen pun nggak usah, terus misalnya mau menghadapi kegiatan apa yang besar atau lomba atau apa. Kalau briefing itu juga sama, kadang-kadang sebulan 2 kali, 3 kali, seminggu sekali, setiap hari. Kadang kemarin di briefing, sekarang briefing lagi. Ya, keadaan sekolah bermasalah atau memang nggak ada masalah tapi ada yang ingin saya utarakan, ada info-info dari dinas atau rapat atau apa itu semua ya. 5 tentang identifikasi kegiatan-kegiatan rutin. Tadi yang Ibu sebutin kan ekstrakurikulernya taekwondo sama seni musik. Seni musik apa ya, nari. FLS itu seni ya, benar. Ya alhamdulillah untuk kelas insya Allah kita walaupun negeri sudah nggak ada lagi kata-kata sekolah negeri itu kumuh, sekolah negeri itu kayak apa, enggak lah, kita sudah malah saya mengajak ke teman-teman guru, ayo bikin sekolah kita kayak swasta yang bagus, kamar mandinya juga yang bersih, yang wangi. Kemarin saya dipanggil tuh ketua kelasnya untuk kerjasama, jadi nggak hanya orang tua tapi ketua kelasnya kita hargai, kita ajak mereka merangkul dan menyampaikan ke teman-teman dan wali kelas biar juga nanti nggak ngembangin diri. Insya Allah kelas-kelas tinggal menjaga kebersihan dan kerapian aja, tidak ya. Jadi rasa minum aja nggak boleh bawa yang dari
kemasan Oh, Nggak boleh pakai kita tumbler. ya. Malah kemarin sebelum hanyut setiap kelas Oh, itu iya. sudah bawa tempat makan sama tempat minum ditaruh di pojok itu. Udah ada. Jadi mereka pada bawa apa terus makan di situ, nggak boleh jajan yang plastik-plastik karena kita zona bersih sampah plastik ya kita ya. Jadi nggak ada sampah plastik. Kita ditunjuk sebagai sekolah ramah lingkungan, cuma belum dibikin itu aja apa plangnya ya sudah ditunjuk. Tapi SK-nya belum ada, jadi ibu belum berani buat plang dulu. Kalau SK-nya dari distrik sudah ada, baru saya itu membuat itu ya. Saya juga perwakilan teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat Sama-sama. ibu-ibu bapak atas waktunya. Terima kasih juga jawabannya sangat-sangat bagus dan membantu. Terus banyak juga hal-hal yang di sekolah ini tuh yang kita baru tahu buat pelajaran kita juga. Ya, pokoknya kita sama-sama belajar ya. Ibu juga belajar, guru-guru sini juga belajar, adik-adik juga belajar. Belajar itu nggak harus di kuliah, sampai kita nanti pun belajar ya. Dan nanti kalaupun kalian jadi guru, pesan ibu tolong didik anak kita seperti anak sendiri, terus majukan mereka. Jadi jangan cuma ngajar aja, tapi didik anak kita itu punya anak itu benar-benar ya sebodoh-bodohnya dia tuh punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk maju, jangan masa bodoh didemin aja. Itu aja. Terus ikhlas. Kemudian ikhlas ya. Terus jangan lupa selalu mengembangkan karir ya. Jangan mandek aja situ. Terus kemudian inovasi. Terus baik sama guru yang lebih senior. Kalau ada guru yang kekurangan sifatnya kita diem aja, tapi tetap fokus ke ngajar. Insya Allah Allah akan ngasih banyak jalan ke kita lah. Itu ya untuk memajukan kalian ya. Jadi yang ya Pak ya. Iya, insya Allah itu. Ya Bu, kita kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.